Hai minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Sekarang kita akan bahas nominalisasi dalam bahasa Jepang. Apa sih nominalisasi itu? Nominalisasi adalah bagaimana mengubah kata selain kata benda, yaitu kata kerja atau kata sifat, menjadi kata benda dengan menggunakan koto atau no. Oke ya, itu intinya seperti itu. Bagaimana penjabarannya, bagaimana penjelasannya, kita akan bahas sekarang ya. Oke ya, dalam bahasa Indonesia kita bisa langsung membuat kalimat menggunakan kata benda sebagai subjek. Misalnya membaca. Membaca menyenangkan atau membaca itu menyenangkan. Oke, misalnya mendengarkan musik itu adalah hobi saya gitu ya. Membaca, mendengar, atau mengajar gitu ya. Mengajar bahasa Jepang itu pekerjaan saya gitu. Bisa ya, langsung gitu ya sebagai subjek. Nah, dalam bahasa Jepang itu tidak boleh mereka kata kerja sebagai subjek, itu tidak boleh. Itu teto tidak boleh. Oke ya. Sebagai objek pun tidak boleh. Misalnya tadi saya melihat dia membaca gitu ya, nggak bisa gitu ya. Nah, harus dijadikan kata benda. Jadi kalau bahasa Jepang itu tidak boleh, harus diubah menjadi kata benda dengan nominalisasi menggunakan koto atau no. Oke, misalnya lagi dalam bahasa Inggris kita mengenal istilah gerund. Gerund itu penambahan ing atau penggunaan to infinitive ya, untuk menjadikan kata kerja itu bisa menjadi subjek. Misalnya read menjadi reading. Reading is difficult. Bisa, boleh, karena dia ditambah ing, dia udah menjadi kata benda. Atau pakai itu infinitifnya. To read is difficult. Gitu ya. Coba, boleh. Tapi read sendiri nggak boleh langsung read is difficult. Nggak bisa ya. Read is difficult. Nggak boleh. Karena ya tadi tidak boleh gitu ya. Nah, dalam bahasa Inggris ada gerund istilahnya. Nah, dalam bahasa Jepang itu menggunakan koto atau no. Oke ya. Indonesia bisa langsung gitu ya. Bisa aja langsung membaca, mendengar langsung gitu ya. Kalau bahasa Inggris pakai gerund, penambahan ing atau read. Nah, kalau bahasa Jepang itu menggunakan penambahan koto atau no untuk kata kerjanya. Nggak bisa langsung yomu misalnya. Ini yomu kan? Nah, yo, komen. Yomu nggak bisa langsung. Yomuwa nggak bisa. Kikuwa, ini kan kiku ya. Kikuwa nggak boleh. Oshieruwa nggak boleh gitu ya. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa sebelum wa atau sebelum o, ya, sebelum wa atau sebelum o, dia tidak boleh kata kerja, nggak boleh kata sifat, nggak boleh, dia nggak bisa langsung masuk ya. Kata kerja atau kata sifat nggak bisa langsung masuk gitu ya. Dia harus dinominalisasi dulu menjadi kata benda. Jadi yang boleh masuk ke sini adalah kata benda atau prase kata benda. Di sini juga sama, kata benda atau prase kata benda. Oke ya. Jadi sebelum wa atau o itu wajib ditambahkan koto atau no jika dia kata kerja atau kata benda. Kata kerja atau kata sifat. Misalnya kita bilang kita punya vocab yomu misalnya ya. Yomu wa, nggak bisa yomu wa gitu. Yomu wa muzukashi desu. Kalau mau lengkap misalnya Nihon go o yomu wa muzukashi desu.
kita udah pakai wa ya. Muzukashi desu misalnya. Muzukashi desu. Nggak bisa gitu. Karena ada yang kurang. Karena yomu itu kata kerja, dia nggak bisa langsung ketemu dengan wa gitu. Dia harus melalui koto. Nah, kalau ditambahkan koto, is okay gitu, boleh gitu. Nihongo o yomu koto wa muzukashi desu. Oke ya, itu bisa gitu ya. Sip ya, paham ya? Begitu juga misalnya kita mau dia sebagai ya, sebagai objek ya. Misalnya John, jangan John, Tono ya. Tono sang ga ni hong go o yo mu o kiku misalnya, atau kita. Saya tadi mendengar Tono-san membaca bahasa Jepang gitu ya. Tono-san ga nihongo yomu o kita. Nggak bisa gitu. Karena sebelum o nggak bisa yomu. O nggak boleh gitu. Harus dipakai koto atau no gitu ya. Berarti kalau ditambahkan no berarti Tono-san ga nihongo yomu no o kita. Saya tadi mendengar, watashi wa kalau melengkap ya. Watashi wa Tono-san ga nihongo yomu no o kita. Saya tadi mendengar Tono membaca bahasa Jepang gitu. Itu oke gitu ya. Kalau tanpa no itu salah gitu, karena ya tidak boleh dalam bahasa Jepang menggunakan langsung kata kerjanya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah apa beda koto dan no? Apa beda koto dan no? Oke ya, kita bahas sekarang. Kalau koto, dia itu adalah sesuatu yang tidak akrab dengan kita, atau yang general ya, atau yang tidak berhubungan langsung sama kita, berhubungan atau terkait langsung dengan kita ya, langsung dengan pembicara. Sedangkan no itu yang akrab dan berhubungan langsung, terus tulisannya apa ya, dengan pembicara. Contoh tadi ya, kenapa pakai Nihongo yomu koto wa muzukashi desu. Belajar bahasa Jepang itu susah gitu ya. Nah, itu pakai koto, ketambah sesi pakai no. Kita kasih contoh yang lain biar kita paham ya. Kita langsung contoh yang lain ya, supaya paham. Kita pakai Nihongo lagi ya. Nihongo. Oh, sekarang kita pakai kosakata apa ya? Osieru aja. Osieru titik-titik wa muzukashi desu. Oke ya. Di sini kita pakai koto atau no. Tergantung. Kalau kita mau pakai koto, berarti ya, kalau kita pakai koto berarti Nihongo osieru koto wa muzukashi desu. Yang berbicara itu ya tidak akrab dengan pengajaran bahasa Jepang. Mungkin dia adalah apa ya, orang Jepang mungkin ya, orang Jepang, tapi dia bukan guru, dia seorang pekerja kah, atau dia seorang apa namanya ya, orang biasa gitu ya, mahasiswa gitu ya. Ketika dia bilang Nihongo osieru koto wa muzukashi desu, ya dia tidak berhubungan langsung gitu. Dia nggak apa namanya,
nggak merasa terikat atau nggak merasa dekat dengan pengajaran dengan mengajar bahasa Jepang itu. Oke ya. Tapi ketika pakai no di sini, ketika no di sini dipakai, misalnya sensei yang ngomong, Nihongo seru no wa muzukashii desu. Nah, mungkin sensei profesinya sebagai guru gitu, sebagai orang yang selama ini mengajar bahasa Jepang, akrab dengan bahasa Jepang gitu ya. Makanya pakai no di sini, sesuatu yang akrab gitu ya. Nihongo seru no wa muzukashii desu. Ya karena sensei merasa sebagai guru mengajar bahasa Jepang itu susah. Mungkin seperti itu ya. Nah, makanya itu perbedaan no sama koto. Seperti tadi kita lihat di sini, saya memilih pakai no. Tono-san ga Nihongo yomu no o kita. Saya telah mendengar Tono-san itu membaca bahasa Jepang. Karena kita merasa akrab dengan Tono, oke ya, akrab dengan Tono, maka pakainya no gitu. Kalau koto malah nggak berterima di sini karena ya nggak mungkin kita ngomongin Tono tapi kita nggak akrab ataupun kita nggak terikat langsung dengan Tononya gitu ya. Oke ya, paham. Kalau belum, kita kasih contoh yang lain yang pakai koto ya. Misalnya ini. Miru koto wa shinjiru koto da. To see is to believe. Jadi ya, atau seeing is believing gitu ya. Ya lihat, nah itu yang kita percaya gitu, yang kita lihat, yang kita percaya gitu. Oke ya. Jadi ya di sini nggak bisa pakai no gitu. Karena ya ini general gitu ya, sesuatu yang general yang tidak berhubungan langsung dengan pembicara. Ini ya semacam ya kayak kata-kata bijak gitu ya, ataupun ya wise word gitu ya. Jadi ya ini pakainya yang tepat adalah koto, bukan no gitu. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami dengan baik ya. Oke, terus kita udah tahu nih gimana beda antara koto sama no. Nah sekarang gimana kalau dia kata sifat? Kata sifat gimana penggunaannya? Oke ya, kalau kata sifat berarti gini, misalnya langsung aja takai no kaimashita. Kaimashita gitu. Saya udah membeli. Kalau melengkap kata sifat takai no kaimashita, saya udah membeli yang mahal gitu ya. Berarti no di sini ya menyatakan dia sebagai pengganti dari apa yang kita sebutin lagi, kayak apa yang kita sebutin yang enggak kita sebutin kayak buku ya, misalnya bisa diganti dengan no takai hongo kaimashita. Nah, selain itu fungsinya juga sebagai nominalisasi gitu ya, supaya tidak bisa langsung ditempatkan bersama o gitu ya. Kalau tanpa o, takai o kaimashita itu nggak bisa gitu. Takai no o kaimashita, oke. Oke ya, misalnya lagi oki no wa takai desu. Oki no wa takai desu. Berarti ya yang besar yang mahal. Kalau kita berhubungan langsung sama bukunya gitu misalnya, atau kita beli apa buku misalnya, oki jangan buku lah ya. Apa ya, misalnya monitor lah ya. Oki no wa takai desu. Yang besar mahal gitu ya. Bisa ya. Kalau kata sifat na, ya pakai nanya. Misalnya anzen nano wa asoko des. Yang aman ya sebelah sana gitu. Sebelah sini mah nggak aman gitu. Oke ya. Jadi begitu penggunaan no atau koto dalam bahasa Jepang untuk menyatakan menjadikan kata benda menjadi kata kata kerja menjadi kata benda menggunakan nominalisasi gitu ya. Kita ulang lagi.
Jadi dalam menggunakan nominalisasi, susah banget ngomongnya, menggunakan koto dan no dalam bahasa Jepang. Oke ya. Kalau koto itu sesuatu yang tidak akrab, general, atau sesuatu yang ya tidak berhubungan langsung sama kita. Sedangkan no itu yang berhubungan langsung sama kita. Oke ya. Contohnya Nihongo yomu koto wa muzukashi desu. Atau Nihongo o osieru koto wa muzukashi desu. Nihongo osieru no wa muzukashi desu. Gitu ya. Atau kalau posisinya objek, Tono-san ga Nihongo yomu no o kita atau kikimashita. Gitu ya. Dan kalau kata sifat itu i-nya dipakai dan kata sifat i ya, i-nya dipakai dan kata sifat na-nya juga dipakai. Misalnya takai no kaimashita, anzen na no wa asoko desu. Gitu ya. Semoga bisa dapat dimengerti dengan baik.